teman-teman, di materi ini kita akan membahas tentang menghitung besar sampel atau sample size, di mana dosen pengampukannya adalah Ibu Komarida Simbolon SKMMKes. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan bahas ialah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang diwakili. Kemudian dalam sampel ini ada rumus yang paling sering digunakan oleh para peneliti, di mana yang pertama ada Gay dan Diel tahun 1992 berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat Gay dan Diel ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun, ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Kemudian selanjutnya ada Roche, di mana tidak jauh berbeda dengan Gay dan Diel. Roche tahun 1975 juga memberikan beberapa panduan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama ada ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. 2. Jika sampel dipecahkan ke dalam subsampel atau pria atau wanita, junior atau senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Dan yang ketiga, dalam penelitian multivariate atau termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Dan terakhir, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Nah, selanjutnya adalah ada Krejcir dan Morzan, di mana pada tahun 1970 dalam Sigona 2013 telah menyampaikan panduan kepada kita dalam menentukan jumlah anggota sampel dari populasi tertentu dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, dalam Krejcir dan Morzan ini ada rumusnya teman-teman, di mana N X kuadrat kali N kali P buka kurung 1 kurang P dibagi N kurang 1 dikali D kuadrat ditambah X kuadrat dikali P 1 kurang P, di mana N ukuran sampel, N besar ukuran populasi, X kuadrat adalah nilai C kuadrat untuk suatu derajat kebebasan dengan tingkat confidence, di mana 1,96 kali 1,96 sama dengan 3.841. Untuk D kecilnya, skala panduan atau tingkat akurasi yang dinilai dengan 0,05. Untuk P-nya proporsi populasi yang diasumsikan 0,5 agar dapat memaksimalkan ukuran sampel. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada Ishak dan Mikhail, di mana menurut Kutjojo 2009 dalam Muqaddis 2016, apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi secara sasaran, namun cukup dilakukan penelitian pada sebagian populasi, di mana rumusnya adalah N kecil yaitu jumlah sampel yang dibutuhkan, sama dengan N besar jumlah populasi dibagi E kecil yaitu margin error atau besar tingkat kesalahan yang diperbolehkan, dan selanjutnya ada Q atau probabilitas atau tingkat kepercayaan. Kemudian selanjutnya ada Wibisino, di mana teknik pengambilan sampel apabila populasi tidak diketahui secara pasti, maka digunakan teknik sampling kemudahan, seperti jumlah pendaftaran UAN-SD se-Jawa, jumlah siswa yang les bahasa Inggris di kota Surabaya, dan lain-lain. Dengan rumus N jumlah sampel seluruhnya, Z skor standar, alpha standar definisi, sigma atau standar definisi populasi, dan E tingkat kesalahan. Kemudian yang terakhir ada Taro-Yamane, di mana teknik pengumpulan sampel akan menggunakan rumus Taro-Yamane atau Slovin, Ridwan tahun 2005. Dan rumusnya yaitu N jumlah sampel, N besar jumlah populasi, D presesi atau tingkat penyimpangan yang diinginkan. Nah, kita sudah membahas rumus yang sering dipakai oleh peneliti, kemudian kita masuk pada rumus sampel. Di mana dalam rumus sampel ini yang pertama ada penelitian deskriptif kategorik,
di mana rumus besar sampel deskriptif kategorik adalah N sama dengan deviat baku alfa dikali proporsi kategori variabel yang diteliti. Q-nya adalah 1 kurang P, D-nya adalah presisi, di mana D-nya itu kita kuadratkan, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah function deskriptif numerik. Rumus besar sampel deskriptif numerik adalah deviat baku alfa, simpang baku variabel diteliti, dan yang D adalah presisi. Kemudian masuk pada rumus berikutnya adalah untuk rumus penelitian analisis kategorik tidak berpasangan. Rumus besar sampel penelitian analisis kategorik tidak berpasangan adalah Z alfa, deviat baku alfa, deviat baku beta, proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya, proporsi pada kelompok yang nilainya M. Teman-teman, untuk P1-nya itu proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgment peneliti. Kemudian Q1-nya 1 kurang P1, P1 kurang P2 itu artinya selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna. P-nya itu proporsi total, Q-nya itu 1 kurang P. Kemudian selanjutnya penelitian analisis kategorik berpasangan di mana rumusnya N1 sama dengan N2 buka kurung deviat baku alfa ditambah deviat baku beta, kemudian dikali S dibagi X1 dikurang X2, lalu dikuadratkan. Kemudian selanjutnya penelitian analisis numerik berpasangan, di mana rumus besar sampel penelitian analisis kategorik numerik berpasangan adalah N1 sama dengan N2 buka kurung deviat baku alfa ditambah deviat baku beta dikali S kuadrat S, kemudian dibagi X1 kurang X2, yaitu selisih minimal yang dianggap bermakna. S-nya itu adalah simpang baku gabungan. Kemudian yang terakhir adalah penelitian analisis korelatif, di mana rumus besar sampel digunakan adalah N sama dengan deviat baku alfa ditambah deviat baku beta, di mana 0,5 ini ya udah ketetapan. Kemudian R-nya itu adalah korelasi minimal yang dianggap bermakna, lalu ditambahkan 3. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang materinya. Sekarang kita masuk pada kasus. Seorang peneliti yang ingin mengetahui rata kadar vitamin B12 pada vegetarian di Jakarta. Apa rumus yang digunakan dan beberapa besar sampel yang diperlukan untuk meneliti kadar vitamin B12 pada vegetarian di Jakarta? Pembahasannya, menentukan rumus besar sampel berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian deskriptif atau mencari rata dengan variabel keluaran berupa variabel numerik kadar vitamin B12. Dengan demikian, rumus sampel yang digunakan adalah rumus besar sampel untuk penelitian deskriptif numerik simpang baku B12 dari 10 orang vegetarian di Jakarta. Nilai S adalah 3. Buat teman-teman, ini saya ambil dari buku besar sampel dan cara pengambilan sampel dengan penulisnya M. Sofiuddin Dahlan. Untuk nilai yang ditetapkan peneliti menetapkan alfa sebesar 5%, sehingga nilai Z alfa ialah 1,96 dengan nilai presisi APD sama dengan 1. Dengan demikian, besar sampel yang diperlukan adalah yang sama dengan Z alfa dikali S dibagi D dikuadratkan. Tadi kan Z alfanya ialah 1,96, teman-teman, jadi kita masukkan 1,96, S-nya adalah 3 dibagi 1, yaitu nilai presisi atau nilainya 1, kemudian kita kuadratkan menjadi 2. Jadi hasilnya ialah 34,6 dan kita bulatkan menjadi 35. Soal kasus kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kelainan terhadap bisi dengan tuli. Peneliti menggunakan desas kasus kontrol berpasangan untuk menentukan besar sampel. Peneliti menetapkan bahwa perbedaan proporsi yang dianggap bermakna adalah 25 dengan proporsi diskodan 0,30.
Bila ditetapkan kesalahan tipe 1 sebesar 5%, kesalahan tipe 2 sebesar 20%. Dengan hipotesis dua arah, berapakah besar sampel yang diperlukan? Nah, kita masuk pada pembahasan di mana peneliti tersebut merupakan peneliti komparatif dengan skala pengukuran kategori berpasangan. Nah, teman-teman, ini sama dengan pada kasus sebelumnya di mana saya ambil pada buku besar sampel dan cara pengambilan sampel yang ditulis oleh M. Sofiuddin Dahlan. Dari kasus diketahui bahwa kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 57%. Teman-teman, ditetapkan sebesar 5%, hipotesis dua arah sehingga Z alpha diketahui 1,96. Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 20%, maka Z beta ditetapkan oleh yaitu 0,84, di mana P1 P2-nya itu 0,25. N-nya dibuat 0,3 dengan memasukkan. Nah, teman-teman, di sini kita masukkan di mana Z alpha-nya tadi sudah ditentukan yaitu 1,96. Ditambah Z betanya sudah ditentukan juga dengan nilai 0,84. Kemudian kita masukkan P1 kurang P2-nya 0,25 kuadrat. Nah, teman-teman, dari hasilnya yaitu 37,6, tapi kita akan bulatkan menjadi 38. Nah, untuk kasus yang terakhir, 2 minggu suplementasi FA pada ibu hamil trimester 2, diketahui bahwa kadar hemoglobin ibu hamil adalah 10 plus 2 G/dl. Peneliti menetapkan kesalahan tipe 1 sebesar 5%, hipotesis satu arah. Kesalahan tipe 2 sebesar 10% dan perbedaan rata minimal sebelum dan sesudah suplementasi FA yang dianggap bermakna adalah 2. Simpang baku perbedaan rata antara sebelum dan sesudah suplementasi berdasarkan kepustakaan adalah 4. Rumus besar sampel manakah yang digunakan dan berapakah besar sampel yang diperlukan? Nah, kita masuk pada pembahasan. Penelitian di atas adalah penelitian analisis dengan skala pengukuran numerik antara dua kelompok berpasangan. Dikatakan berpasangan karena data diukur 2 kali pada individu yang sama. Kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5%, hipotesis satu arah, sehingga Z alpha sama dengan dihasilkan 1,64. Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 10%, maka Z beta ditetapkan menjadi 1,28. Selisih minimal yang dianggap bermakna X1 dikurang X2 sama itu. Nilainya ialah 2, simpang baku sama dengan 4, perpustakaan. Kita masuk pada perhitungannya, di mana Z alpha-nya kita buat 1,64 tambah Z beta 1,28 ditambah simpang bakunya 4 dibagi 2, kita kuadratkan, maka hasilnya teman-teman yaitu 34,11, kita bulatkan menjadi 35. Dengan demikian besar sampel minimal masing-masing kelompok adalah 35. Nah, teman-teman, ini kasus yang ketiga juga hampir sama dengan kasus pertama dan kedua, di mana saya ambil dari buku besar sampel dan cara pengambilan sampel M. Sofiuddin Dahlan.